Petualangan jejak petualang kali ini berbeda. Kami akan mengeksplorasi salah satu negara yang terkenal dengan gugusan pegunungan Himalayanya, ya, Nepal. Puncaknya yang meruncing dan tertutup salju abadi menggambarkan betapa gagah dan membius setiap kaki yang menginjaknya. Pada perjalanan saya menuju ke Everest Base Camp, saya sangat beruntung. Selain disuguhi pemandangan yang sangat indah, saya juga diberi kesempatan bertemu dengan beberapa fauna gunung. Mereka seakan ikut menyapa kami. Burung monal Himalaya adalah burung nasional Nepal. Ia terkenal dengan mahkotanya yang indah dan bulu berwarna-warni yang dimilikinya. Bernama latin Lophophorus impeyanus, burung monal Himalaya juga ditemui di beberapa daerah di India. Fauna kedua yang menyapa kami adalah kambing gunung. Sore hari adalah waktunya untuk mencari makan bagi mereka. Otot yang kekar menjadi salah satu ciri khas kambing ini. Ada kambing gunung. Yang kelihatan banget perbedaannya sama kambing biasa adalah ototnya kekar sekali kayak binaragawan. Ini biasanya jantan yang dominan, alfanya, makanya dia berani turun-turun sampai ke bawah dekat sama manusia. Selain kedua hewan ini, seringkali selama perjalanan kami menemukan berbagai macam transportasi hewan, mulai dari keledai, meol, dan jobkill. Meol adalah persilangan antara keledai dengan kuda. Hewan ini memiliki kekuatan seperti kuda, namun mudah dikendalikan seperti keledai. Sementara jobkill adalah persilangan antara sapi dengan yak. Kekuatannya hampir mengimbangi yak. Jobkill bisa mengangkut barang sampai ke tempat rendah, berbeda dengan yak yang hanya bisa hidup di daerah dingin dan tinggi. Hewan-hewan ini membawa berbagai macam perlengkapan logistik, mulai dari kentang, nasi, hingga sayur mayur dan daging. Tak jarang juga mereka bertindak sebagai porter, membawa tas-tas para pendaki. Perjalanan saya menuju ke Everest Base Camp kurang lebih ditempuh dalam waktu 3 jam. Dan ini lihat nih, yak-yak yang mau balik ke arah Gorakshep itu mereka baru aja dari Everest Base Camp, membawa seluruh perlengkapan logistik untuk orang-orang yang nginep di base camp sana. Kalau ada yak gak boleh sembarangan, gak boleh deket-deket karena terkadang mereka bisa agresif banget. Nah, yak-yak di sini bisa berfungsi juga sebagai porter. Jadi ada porter manusia, ada juga porter yak. Yak berasal dari bahasa Tibet yak atau gyak, sebutan yak untuk yang berjenis kelamin jantan. Sementara yak betina disebut dengan dri atau nak. Hewan ini sekilas seperti kerbau, merupakan binatang asli pegunungan Himalaya. Perbedaan yang paling terlihat antara kerbau dengan yak adalah bulunya yang tebal dan lebat menjulur di sekujur tubuh. Bulu-bulu yang lebat dan tebal ini melindungi yak dari paparan hawa dingin pegunungan di dataran tinggi bersalju. Selain tinggal di alam bebas, yak juga dipergunakan untuk membantu tugas keseharian masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan Himalaya, seperti sebagai alat transportasi oleh petani membawa hasil panen. Para pedagang memanfaatkannya untuk membawa barang dagangan melewati perbukitan yang naik turun. Yak juga sering diperuntukkan membawa peralatan dan bahan makanan. Hewan pengangkut beban ini juga bisa ditemukan di pegunungan berselimut salju di Mongolia hingga daratan Rusia. Ada sekumpulan rombongan yak yang lewat, dan ini salah satu alasannya kenapa yak masih jadi moda transportasi utama di sini. Karena rambutnya yang tebal, kekuatan yang luar biasa. Jadi mau cuaca seperti apapun, tetap bisa dibawa seluruh kebutuhan logistik. Selagi di pegunungan Himalaya,
Tak ada salahnya jika saya juga mencicipi kuliner khasnya. Saya lagi ada di sebuah daerah yang namanya Pokhara. Hari ini saya sama Rosina, Hira, dan juga Manci. Kita mau ambil satu tanaman yang udah akrab di Indonesia, tapi kalau di sini dimakan. Namanya sisnu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di dataran tinggi membuat tidak semua tumbuhan dan tanaman dapat tumbuh subur di Nepal. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin nabati, sisnu menjadi daun yang dipilih untuk dikonsumsi. This one? No. Ayo, kalau di Indonesia namanya daun apa? Kalau di Indonesia namanya daun jelatang, nyebabin gatel tapi bisa nyembuhin pegal-pegal. Nah, nggak semua bagian bisa kita makan, jadi yang diambil harus yang bagian atasnya yang masih muda-muda. Daun sisnu bisa ditemui di daerah yang memiliki kelembapan yang tinggi. Jenisnya pun beragam, ada yang berdaun kecil dan yang berdaun besar. Namun jenis manapun tetap memiliki racun yang menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Di sini tuh jelatang atau sisnu bisa ditemui di mana saja. Ini posisinya nggak jauh dari rumah, dari jalur warga setiap hari ke kebun. Banyak banget daunnya. It's okay, it's okay. Tadi Rosina ngenain tangan saya pakai sisnu. Aduh, sakit banget. Bener-bener loh, gatelnya bener-bener gatel. Di Nepal, Tosiciodendrons radicans ini sudah menjadi makanan tradisional yang masih dikonsumsi hingga saat ini. Tentu saja cara mengolahnya harus hati-hati agar saat dimakan tidak timbul efek gatal yang berasal dari racun daun ini. Sudah dapat cukup sisnu tuh, udah banyak. Hati-hati jangan kena tangan. Nah, biasanya di sini diolah jadi sayur-sayuran untuk makan sehari-hari. Rasanya kayak apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke. Nah, ini tempat masyarakat Nepal yang masih tradisional biasanya masak. Ini dapurnya mereka. Namanya Chulo, Hira. Iya, Chulo. Dapur yang terpisah dari bangunan utama menjadi ciri khas dari rumah tradisional di Nepal. Tanah liat berwarna merah digunakan sebagai cat untuk rumah tradisional. Sisnu ini kan nggak bisa langsung dipegang karena dia gatal sekali, jadi nggak bisa kita nyuci, ngebersihinnya pakai air. Nah, di sini ngebersihin sisnu dari segala macam serangga itu pakainya tepung. Cara ini membuat daun sisnu menjadi bersih tanpa perlu menyentuhnya. Ternyata cara ngaduk yang seperti ini itu salah, harus seperti ini. Jadi daunnya ngumpul di tengah, terus pecah. Aduk lagi, ngumpul di tengah, tuh, terus pecah. Warna kuahnya semakin kental, semakin hijau kalau ngaduknya seperti ini. Sisnu ini baru dianggap matang kalau dia udah benar-benar kental sekali. Kayak bubur ketan hitam gitu kentalnya. Makanya tadi waktu diaduk pakai ini agak susah. Karena ini buat jenis masakan lain. Sekarang kita aduknya pakai alat yang tradisional dan sebenarnya. Dari batang bambu. Meskipun menimbulkan efek gatal, namun daun sisnu menyimpan banyak manfaat jika diolah menjadi minuman atau makanan. Salah satunya adalah melawan reaksi alergi. Daun ini berfungsi sebagai antihistamin yang baik untuk menyembuhkan gatal-gatal akibat alergi. Rasanya nggak seperti bayangan saya. Di bayangan saya tuh udah pahit, terus aneh, terus gatel di lidah. Ini nggak gatel sama sekali. Rasanya persis kayak bubur ayam, tapi nggak ada ayamnya. Jadi bubur ayam yang plain. Kentalnya, angetnya.
Kadi-kadi mo. At liya.